Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faris Fadila. Jadi, di video kali ini adalah video lanjutan dari analisis cyclistic. Kalau di video sebelumnya, saya telah menjelaskan hasil dari analisis cyclistic secara menyeluruh. Nah, di video kali ini nanti akan lebih fokus ke sisi technical analisisnya. Bagaimana saya menggunakan Google Colab untuk melakukan analisis dataset cyclistic. Di sini saya menggunakan Google Colab karena di sini version-nya itu lebih tinggi daripada di Kaggle. Kalau di Kaggle saya udah nyoba itu uh, sepertinya agak kesusahan untuk saya melakukan k-mean clustering. Jadi saya memilih Google Colab sebagai alternatif solusinya. Jadi seperti biasa ada latar belakang kasus, lingkup kerja, proses bertanya, ada diskusi dan harapan. Ini seperti ringkasannya. Jadi yang pertama kita setting dulu Google Drive mode-nya. Kenapa saya setting Google Drive mode-nya? Karena di Google Colabs itu sebenarnya bisa langsung kita mount ke Google Drive, tapi hanya untuk Python, hanya untuk runtime dengan bahasa Python. Kalau bahasa R dia belum support, sehingga alternatifnya kita menggunakan library Google Drive. Ini kita running dulu. Ini agak lama karena dia akan menginstal dulu library Google Drive ke si lokalnya Google Colabs. Oke, jadi ini untuk proses instalasi library Google Drive dan http itu udah selesai. Kita lanjut. Nah, kemudian kita jalankan kode untuk mounting ke Google Drive-nya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita autentifikasi ke email kita. Sekarang kita akan mengimport library tdForce dan library data tabel. Nah, di sini adalah bagian yang cukup unik karena di sini saya menggunakan library data tabel. Kenapa saya menggunakan library data tabel itu? Karena di tdForce itu biasanya kita menggunakan library dplyr itu untuk data wrangling. Nah, sedangkan library dplyr itu dia akan lebih lambat ketika berhadapan langsung dengan data-data yang jumlah barisnya itu sudah besar, misalkan 1 juta atau mungkin 2 juta. Sehingga alternatifnya saya menggunakan library data tabel yang mampu mengolah data yang lebih besar. Kemudian kita download datasetnya. Nah, di sini sebenarnya ada alternatif selain mendownload dataset dari Google Drive. Nah, sebenarnya itu kan datasetnya itu tersedia di repository ya. Jadi datasetnya itu ada di TripData. Nah, ada di sini. Ada di repository ini. Tapi di sini bentuknya itu format zip semua. Jadi kalau kita mau download langsung, kita harus mengekstrak tiap zip ini, kemudian kita hanya ambil file CSV-nya saja. Nah, itu mungkin akan sedikit lebih ribet, sehingga saya alternatifnya download dulu semua zip filenya, kemudian saya jadikan satu folder di Google Drive, kemudian saya download satu persatu. Nah, nanti akan masuk ke sini setelah di-download ke file di Google Colab-nya.
Nah, di sini bisa dilihat bahwa datasetnya udah ke-download semua di folder lokal dari Google Colabs. Nah, di sini ada harusnya 1 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya 1 tahun. Sampai 2022 bulan ke-9. Kemudian kita cek dimensi dari tiap dataset ini. Nah, ini rata-rata dia memiliki sekitar 600-an baris ya. Ada yang 600, ada yang 800, ada yang 700, dan kolomnya itu sama semua, 13. Kemudian kita cek konsistensi nama kolom pada masing-masing dataset. Jadi ini kan ada 13 kolom. Apakah kolom itu memiliki nama kolom yang sama semua atau ada yang beda? Kita coba cek. Nah, udah selesai. Setiap kolom pada masing-masing dataset memiliki nama yang sama. Ya, aman. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngedownload semua datasetnya. Nah, kita akan menggabungkan 12 dataset ini menjadi satu dataset sehingga nantinya kita akan mudah dalam analisanya. Kita running dulu. Nah, jadi di sini saya nggak menggunakan library dplyr. Di sini saya menggunakan Frit. Frit itu dari library data tabel biar lebih cepat dalam ngebaca CSV-nya. Kemudian data yang udah dibaca kemudian digabungkan ke variabel dv. Jadi variabel dv ini akan bertambah terus. Import dataset selesai. Ini udah selesai semuanya. Menggabungkan 12 dataset yang ini. Kita coba lihat 6 baris pertamanya. Nah, ini. Di sini tipenya itu data tabel ya. Bukan data frame. Ini ada write ID, read label type, start.add, end.add sampai member casual. Nah, di sini terlihat banyak nilai NA-nya ya. Kita coba cek missing value, data type, unique value, dan data summary dari tiap kolomnya. Sebenarnya bisa dengan menggunakan fungsi scheme. Nanti itu udah kelihatan semua, tapi pas saya coba dengan function scheme, itu kerjanya sangat lambat karena datanya itu cukup besar ya. Ini kalau kita lihat di div-nya sendiri itu ada berapa baris? Ada hampir 6 juta ya. 5.800.000 baris. Jadi fungsi scheme itu jalannya sangat lambat karena datanya udah terlalu gede. Jadi alternatifnya saya bikin function sendiri buat ngecek missing value, unique value, dan data summary-nya. Nah, ini missing value-nya, ini missing rate-nya. Ini terlihat di start station name-nya itu ada sekitar 15% missing value-nya. Sampai di end station ID itu ada 16,4%. Terdapat 16% missing value di kolom ini. Kemudian kita cek konsistensi kolom start.add dan end.add. Maksud dari konsistensi kolom start.add dan end.add, nah di sini kan ada kolom, kalau kita lihat di sini ada kolom start.add dan end.add. Nah, start.add kan itu artinya waktu kapan dia melakukan perjalanan, dan end.add itu waktu kapan dia mengakhiri perjalanannya. Jadi kolom ini seharusnya itu lebih awal daripada kolom end.add. Nah, jangan sampai ada kolom end.add yang lebih awal.
daripada started at. Ini kita cek. Nah, atau jangan sampai ada durasi perjalanan yang 0 detik. Artinya started at sama ended at-nya itu sama. Jadi selisihnya itu 0 detik. Kayak dia tidak melakukan perjalanan sama sekali. Sehingga itu nanti data yang seperti itu akan kita hapus. Terdapat baris yang tidak konsisten, yaitu yang memiliki durasi 0 detik atau bahkan bernilai negatif. Jumlah baris yang tidak konsisten pada kolom started at dan ended at ada sekitar 570-an. Baris yang kurang konsisten telah dihilangkan ini ya. Nah, jadi nggak mempengaruhi besar lah ya, hanya sekitar 570 dari jumlah barisnya tadi sekitar 5.800.000. Nah, di sini kita akan cek konsistensi pada start station ID, start station name, end station ID, dan end station name. Nah, jadi kolom station ID itu harusnya setiap ID hanya memiliki satu nama saja. Begitu juga dengan end station ID. Setiap end station ID itu harusnya memiliki hanya satu end station ID. Karena ini kan bersifat unik harusnya, station ID. Nah, ternyata di sini ada ID yang nama stasiunnya itu lebih dari satu. Ada juga station name yang ID-nya itu lebih dari satu. Jadi kolom station ID sama station name itu tidak konsisten ya. Nah, di sini akhirnya saya memutuskan untuk mencari station ID dan station name di dataset lain. Kita menggunakan data eksternal di sini yang disediakan juga oleh Divi di link ini. Nah, di sini itu terdapat ya, ini formatnya JSON. Ini terdapat kayak stasiun ID ini namanya ini gitu. Harapan saya ini nanti saya ambil stasiun ID-nya aja, kemudian kita join-kan dengan stasiun ID ini itu namanya sebenarnya apa gitu. Jadi lebih konsisten. Kayak ada stasiun ID ini, namanya ini, kemudian short name-nya ini, kapasitasnya berapa gitu. Nah, ini saya melakukan konversi latitude dan longitude ke 5 digit desimal. Karena tadi di sini ternyata ada latitude sama longitude juga. Tapi di sini 5 digit desimal ya. Sedangkan di atas itu untuk latitude-nya itu hanya 2 desimal, kurang akurat. Longitude-nya juga ada yang 4 desimal aja. Jadi di sini saya memperbanyak desimalnya menjadi 5 desimal biar harapannya itu bisa ngejoin lebih banyak station name. Kemudian ini proses join-nya, proses merging dari dataset yang awal dengan dataset station name dan ID yang tadi. Nah, ini udah selesai. Kita coba cek missing value-nya. Apakah missing value-nya itu berkurang atau enggak? Nah, ternyata masih sama, cuma berkurang beberapa aja, tapi masih 16% sama 15%. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa si missing value di data awal itu nggak bisa diatasi nih dengan dataset
stasiun name sama stasiun ID di data eksternal yang tadi. Mungkin karena penyebabnya itu karena longitude dan latitude di awalnya itu udah kurang akurat dulu ini. Di sini ada 4, ada yang cuma 2 bahkan, sehingga dataset yang eksternal nggak mampu untuk melakukan konsistensi yang lebih baik. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tetap menjoinkan dataset yang stasiun name yang tadi, walaupun posisinya kurang memberikan konsistensi yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke proses analisis. Jadi itu tadi adalah proses data pre-processing biar datanya bersih dulu. Nah, setelah datanya bersih, kita lanjut ke proses analisis. Di sini saya menambahkan beberapa kolom untuk analisis lebih lanjut, seperti kolom hari, kemudian ada mengganti value dari membership-nya jadi casual ke casual members, ada members ke annual members gitu. Kemudian mengkalkulasi dari latitude dan longitude untuk jadi jarak distance ya. Mungkin bisa kita lihat dulu untuk dataset terakhirnya itu jadi kayak apa. Nah, ini kita bandingkan. Ini kan yang tadi itu setelah di-joinkan dengan dataset yang stasiun 6 itu terakhir itu namanya length trip S. Dia berapa detik melakukan perjalanan. Nah, di sini setelah saya tambahkan beberapa kolom, saya memperoleh kolom ada length trip S, ada day of week, ini hari ya, ada Sabtu, Kamis, Jumat, hari dalam seminggu, kemudian itu di bulan berapa, kemudian jam berapa dia melakukan perjalanan, ada distance-nya itu jaraknya berapa, ini dihitung dari longitude dan latitude-nya. Ini kenapa NA? Karena longitude dan latitude-nya itu juga NA ini. Kemudian kita setting ggplot library untuk data visualisasinya. Di sini saya menggunakan tema dari ggtag ya, bisa dilihat di GitHub-nya ini. Misalnya ini. Jadi ada tema ggplot yang menurut saya cukup bagus ya untuk digunain. Ada ini Airbnb, Etsy, ada Facebook, kemudian ada Google, dan lain sebagainya. Nah, ini udah selesai proses instalasinya. Nah, saya juga membuat function untuk panjang dan lebar plotnya. Masuk ke tahap visualisasi data. Ini untuk total perjalanan per hari. Ini saya menggunakan, sebenarnya basicnya itu geombar ya. Hanya di sini saya menggunakan H-line ini untuk menambahkan rata-ratanya. Ini juga sama untuk total perjalanan per bulan juga sama. Menggunakan geombar. Ini juga sama. Nah, ini menggunakan geom-line dan geom-point ya. Jadi ada line-nya kita buat, kemudian tambahkan poin ini, titik-titik ini.
dan tambahkan juga geom hal lainnya untuk average dari casual member dan manual member. Ini juga sama. Nah, di sini mungkin yang agak kompleks ya. Di sini sebenarnya basicnya itu pakai geom_line dan geom_point. Ini geom_line, ada geom_point-nya itu yang titik-titik. Kemudian kita tambahkan juga ini geom_h_line ini. Kemudian ada ini untuk annotate-nya itu saya pakai geom_label ya, rata-rata pengendara. Kemudian ini annotate-nya itu sebenarnya untuk menambahkan ini, menambahkan kotakan ini biar semacam highlight di antara jam 9 sampai jam 8. Nah, ini untuk tulisan waktu terbaik itu biasa kita pakai annotate ini, waktu terbaik. Nah, ini juga ada annotate yang bentuknya itu semacam kurva ya. Ini annotate curve, kemudian tambahkan arrow. Kemudian kalau yang ini, saya menggunakan geom call. Geom call. Jadi perbedaan antara geombar dengan geom call itu, kalau geombar itu grafiknya itu grafik garis ya, grafik garis ke atas. Nah, kalau geom call itu bisa ke samping. K-mean clustering, kemudian, nah di sini saya melakukan K-mean clustering untuk melakukan clustering pada durasi dan panjang perjalanan yang dilakukan. Di sini saya menginstal library yang diperlukan dulu. Ini ada cluster dan faktor ekstra. Oke, jadi ini untuk install library yang dibutuhkan untuk K-mean clustering-nya udah selesai. Kita lanjut untuk persiapan data untuk K-mean clustering. Jadi sebenarnya untuk K-mean clustering itu hanya membutuhkan data dengan skala yang sama, tetapi di sini saya menghapus outlier-nya agar hasilnya itu lebih kelihatan akuratnya. Jadi di sini saya melakukan delete outlier. Nah, sebelum kita melakukan K-mean clustering, kita coba lihat dulu populasi casual member berdasarkan jarak dan durasi perjalanannya. Di mana casual member yang memiliki populasi yang paling banyak gitu. Nah, ternyata yang paling banyak itu yang di sini. Nah, kira-kira yang memiliki rata-rata jarak yang sedikit dan durasi perjalanan yang juga di bawah rata-rata. Sekarang kita masuk ke proses transformasi data. Di sini kenapa datanya harus ditransformasi? Karena untuk melakukan K-mean clustering itu membutuhkan data yang memiliki skala yang sama. Dalam artian, ketika data itu kita cari rata-ratanya, maka akan menghasilkan rata-rata yang 0. Sedangkan kalau kita cari standar deviasinya, itu standar deviasinya bakal 1. Sehingga kita bisa lakukan transformasi. Untungnya ada function yang dinamakan scale. Kemudian scale datanya apa.
kemudian menghasilkan seperti ini. Dia pasti, rentangnya itu ada yang 0, 1, 3, berbeda dengan data yang awal. Kemudian kita bikin model K-mean-nya. Nah, ini udah selesai, permodelan K-mean-nya. Kemudian kita gambar grafik K-mean-nya. Oke, jadi ini adalah, plot untuk K-mean clustering-nya. Di sini terlihat ya bahwa, terdapat klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Nah, jadi untuk klaster yang terbaiknya itu klaster 1 ya, sesuai dengan yang tadi ini. Di sini, populasi casual member pada ngumpul di sini yang memiliki durasi perjalanan dan jarak yang di bawah rata-rata. Jadi klaster yang nomor 1 adalah klaster yang terbaik. Ini salah karena, sebelumnya saya udah pernah nge-running. Nah, mungkin itu saja, dari sisi teknikalnya. Kita berjumpa kembali di lain video.